Halo, perkenalkan nama saya Nabila Putri Cintias. Di sini saya akan menjelaskan salah satu contoh soal mengenai distribusi ANOVA satu arah data sama, yaitu soal yang pertama, seorang dosen ingin meneliti hasil belajar mahasiswa berdasarkan tiga kategori, yakni mahasiswa tugas belajar, mahasiswa izin belajar, dan mahasiswa umum. Selanjutnya, data dapat dilihat pada tabel di samping. Oke, pada tabel berikut ya, yang saya kasih tanda panah. Oke, dengan taraf nyata 5%, ujilah apakah ada perbedaan yang signifikan antara nilai UAS pada tiga jenis mahasiswa tersebut. Oke, langsung saja kita masuk ke cara menjawabnya. Oke, langsung saja kita masuk ke cara menjawabnya. Di sini langkah yang pertama itu kita menentukan hipotesisnya terlebih dahulu, yaitu H0, yaitu rata-rata nilai UAS ketiga jenis mahasiswa sama, H1-nya rata-rata nilai UAS ketiga jenis mahasiswa tidak sama. Selanjutnya kita menentukan taraf nyatanya atau alfa, tadi di soal alfanya sama dengan 5%, lalu diubah menjadi bilangan desimal menjadi 0,05. Setelah itu kita mencari derajat bebas. Yang pertama kita tentukan dulu V1-nya dengan rumus K dikurang 1, di mana K-nya itu banyak kategorinya tadi 3, maka 3 dikurang 1 didapatlah nilainya 2. Oke, selanjutnya kita menentukan V2-nya. Karena di sini datanya sama, maka kita menggunakan rumus K buka kurung N kurang 1 tutup kurung, di mana K-nya adalah 3, sebelumnya kita tulis. Lalu N-nya adalah banyak data, maka banyak datanya 6. 6 dikurang 1 didapatlah 5. 5 dikali 3, maka hasilnya di sini 15. Oke, setelah itu kita lanjut mencari daerah kritis, di mana daerah kritis ini didapat dari nilai yang berada di distribusi tabel F 0,05, yaitu di sini patokan atasnya adalah 2 dan patokan kirinya 15, maka didapatkan nilai 3,68. Oke, selanjutnya kita masuk ke kriteria pengujian, di mana H0 diterima jika F hitung kurang dari sama dengan F tabel. Lalu H1 diterima jika F hitung lebih dari F tabel. Oke, kita lanjut ke cara menjawabnya. Sebelum kita mencari nilai hitung, untuk memudahkan kita dalam mengerjakannya, pertama kita membuat tabel penolong seperti yang bisa kita lihat berikut. Di sini kita bisa ambil dari soal ya, kita pindahkan saja, lalu kita kuadratkan nilai-nilai tersebut. Seperti 7 dikuadratkan menjadi 49, lalu 9 dikuadratkan menjadi 81. Oke, setelah kita membuat tabel penolong, langsung saja kita masuk ke nilai hitungnya. Yang pertama kita mencari jumlah kuadrat total atau biasa disingkat dengan JKT dengan rumus jumlah pengamatan ke Z dari populasi I dikuadratkan dikurang total semua pengamatan kuadrat dibagi dengan banyaknya anggota secara keseluruhan atau NK. Lanjut saja, di sini jumlah keseluruhan pengamatan J dari populasi ke I, yaitu yang dikuadratkan, kita bisa lihat di sini nilainya 983. Langsung saja kita pindahkan. Lalu total semua pengamatannya adalah 131. Maka langsung saja kita pindahkan ke sini, 131 kuadrat. Lalu dibagi dengan banyaknya seluruh anggota, yaitu 6 dikali 3. Oke, setelah itu nilai 131 kuadrat kita hitung terlebih dahulu, maka didapatlah hasilnya 17.161. Setelah itu kita lanjut menghitung 6 kali 3, maka didapatlah 18. Oke, setelah kita mendapatkan hasilnya, kita bagi saja yang di dalam kurung terlebih dahulu, yaitu 17.161 dibagi 18, maka didapatlah nilai 953,389. Jadi, 983 dikurang 953,389, maka didapatlah nilai JKT-nya senilai 29,611. Oke, setelah kita mendapatkan nilai JKT-nya, kita langsung saja mencari JKK-nya atau jumlah kuadrat kolom dengan rumus jumlah total semua pengamatan dikuadratkan dibagi banyaknya anggota dikurang total semua pengamatan dibagi sama keseluruhan banyaknya anggota. Oke, maka di sini kita masukkan saja total I-nya ya, total populasinya. Yaitu 47, 41, dan 43. Kita tulis saja 47, 41, 43. N-nya adalah 6 karena banyak datanya 6. Maka dikurang, tadi total semua pengamatannya 131 dikuadratkan dibagi dengan
seluruh anggotanya, banyak anggota, 6 kali 3, maka di sini kita tulis 47 dikuadratkan, maka didapatlah nilainya 2209 dibagi 6 ditambah 41 dikuadratkan, hasilnya 1681, lalu dibagi 6 ditambah 43 dikuadratkan, hasilnya 1849 dibagi 6, dikurang dengan 131 dikuadratkan, maka didapat 17.161, lalu dibagi 6 kali 3, maka didapat 18. Oke, kita hasilkan yang di dalam kurung yang pertama terlebih dahulu ya, yaitu 2209 dibagi 6, maka didapat 368,167, lalu 1681 dibagi 6, maka didapatlah nilainya 280,167. Selanjutnya ditambah dengan 1849 dibagi 6, yaitu hasilnya 308,167. Lalu ini 17.161 dibagi 18, maka didapat hasilnya 953,389. Oke, hasilnya kita jumlahkan terlebih dahulu semuanya, lalu dikurang dengannya 953,389 ini, maka didapat JKK-nya 3,112. Setelah kita mendapat nilai JKT dan JKK-nya, kita bisa lanjut ke jumlah kuadrat galat atau JKG dengan rumus JKT dikurang JKK. Oke, kita masukkan saja nilai yang sebelumnya sudah kita hitung, yaitu JKK-nya 29,611 dikurang dengan 3,112, maka dia dapatlah hasil nilainya JKG-nya sebesar 26,499. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Anita Sari. Untuk analisisnya, nilai tengah kolom jumlah kuadratnya 3,112. Untuk galatnya 26,499 dengan total 29,611. Untuk derajat bebasnya, nilai tengah kolom yaitu 2, untuk galatnya yaitu 15 dengan total 17. Untuk kuadrat tengah, nilai tengah kolom 1,556, untuk galatnya 1,767. F hitungnya 0,881. Keputusannya HO 0,881. Kesimpulannya, rata-rata nilai UAS ketiga jenis mahasiswa yaitu sama. Selanjutnya, contoh soal yang kedua. Seorang operator quality control melakukan penelitian terhadap produk obat tablet sebanyak 25 tabung diisi 5 jenis tablet untuk mengetahui apakah tablet sudah sesuai. Ke-25 tabung tersebut dibagi dalam 5 kelompok secara acak dan masing-masing kelompok tabung diberi satu jenis tablet. Penelitian dilakukan untuk melihat rata-rata warna setiap tablet tetap sama jika diuji. Data tersebut berdistribusi normal dengan varians yang sama sebagai berikut. Berikut tabelnya. Ujilah dengan menggunakan taraf nyata 5%. Rata-rata warna setiap tabel tetap sama. Baik. Berikutnya jawaban. Kita akan hitung hipotesis terlebih dahulu. H0, A sama dengan B, sama dengan C, sama dengan D, sama dengan E. Yaitu rata-rata warna setiap tabel tetap sama jika diuji. Berikutnya itu H1, A bukan sama dengan B, bukan sama dengan C, bukan sama dengan D, bukan sama dengan E. Yaitu rata-rata warna setiap tabel tidak sama jika diuji. Berikutnya taraf nyata alfa sama dengan 5%. Kita ubah ke desimal menjadi 0,05. Berikutnya derajat bebas Pi1 dengan rumus K dikurang 1 sama dengan 5 dikurang 1 sama dengan 4. Pi2 dengan rumus K dalam kurung N dikurang 1 sama dengan K-nya itu 5. N banyaknya data 5 dikurang 1. 5 dikurang 1, 4. 4 dikali 5 sama dengan 20. Oke, selanjutnya kita akan mencari daerah kritis, di mana daerah kritis itu didapatkan dari distribusi F tabel dengan 0,05 dengan patokan atas 4, patokan kirinya 20, sama dengan 2,687. Berikutnya itu kriteria pengujian H0 diterima jika F hitung kurang dari sama dengan F tabel, H1 diterima jika F hitung lebih dari F tabel. Saya Nesya Fitriani akan melanjutkan penjelasan mengenai soal nomor 2. Sini jumlah kuadrat total atau JKT. Di sini ada rumusnya. Sigma KI sama dengan 1, sigma NJ sama dengan 1,
XIJ pangkat 2, lalu dikurang T pangkat 2 dibagi NK. Nah, JKT dari angka-angka ini didapatkan dari hasil tabel sebelumnya. 5 pangkat 2, tambah 4 pangkat 2, tambah 8 pangkat 2, tambah 6 pangkat 2, sampai seterusnya. Lalu dikurang T pangkat 2. T pangkat 2 ini didapatkan dari hasil total hasil tabel tersebut. Totalnya 132 dipangkatkan 2, lalu dibagi 5 kali 5. 834 dikurang 17.424 dibagi 25. 834 dikurang 696,96. Hasilnya 137,04. Lalu kita akan mencari JKK-nya atau jumlah kuadrat kolomnya. Rumusnya sigma KI sama dengan 1 TI pangkat 2 dibagi N dikurang T2 pangkat NK. Nah, ini kita langsung masukkan angka-angkanya. 26 ini didapatkan dari hasil tabel A, B, C, dan D. Jadi, 26 pangkat 2 dibagi 5 ditambah 39 pangkat 2 dibagi 5. Ditambah 20 pangkat 2 dibagi 5. Ditambah 14 pangkat 2 dibagi 5. Ditambah 33 pangkat 2 dibagi 5. Lalu dikurang 132 pangkat 2 dibagi 5 kali 5. Nah, ini hasilnya 676 bagi 5, ditambah 1521 dibagi 5, tambah 400 dibagi 5, ditambah 196 dibagi 5, ditambah 1089 dibagi 5. Lalu dikurang 17424 dibagi 25. Hasilnya 135,2 ditambah 304,2 tambah 80 tambah 39,2 tambah 217,8 dikurang 696,96. Hasilnya 79,44. Nah, jumlah kuadrat galat atau JKG ini kita dapatkan hasilnya dari JKT dikurang JKK. Jadi 137,04 dikurang 79,44 sama dengan 57,6. Untuk analisisnya, jumlah kuadrat 79,44. Lalu galatnya 57,6. Totalnya 137,04. Derajat bebasnya itu 4 dan galatnya itu 20. Totalnya 24. Nah, untuk kuadrat tengahnya ini didapatkan 79,44 dibagi 4 sama dengan 19,86. 57,6 dibagi 20 hasilnya 2,88. Untuk menghitung F hitungnya 19,86 dibagi 2,88 hasilnya 6,895. Untuk keputusannya daerah HA ini yang diterima dan daerah HO ini yang ditolak. Kenapa 6,895 ini ada di daerah ditolak? Karena dia F hitungnya lebih besar daripada F tabelnya. Nah, di sini di kesimpulan bisa kita baca ya. Karena F hitung lebih dari F tabel, yaitu 6,895 lebih dari 2,87, maka HO ditolak. Artinya rata-rata warna setiap tablet adalah tidak sama untuk kelima jenis tablet. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan soal yang ketiga, yaitu distribusi ANOVA 2 arah. Mahasiswa manajemen melakukan penelitian tentang program penurunan berat badan dengan beberapa metode berdasarkan usia pasien. Data dapat dilihat dalam tabel berikut. Di dalam tabel sudah tertera ya usianya dan metode-metodenya. Dari metode 1, 2, 3, dan 4. Dengan taraf nyata 1%, ujilah apakah ada perbedaan yang signifikan program penurunan berat badan berdasarkan metode dan usia pasien. Di sini kita masuk dalam jawabannya, yaitu yang pertama ada hipotesis ANOVA kolom, yaitu HO sama dengan mu1 sama dengan mu2 sama dengan mu3. Tidak ada perbedaan yang nyata antara rata-rata hitung dari kategori metode. Yang kedua ada HI, yaitu mu1 tidak sama dengan mu2, tidak sama dengan mu3. Ada perbedaan yang nyata antara rata-rata hitung dari kategori metode. Yang selanjutnya ada hipotesis ANOVA baris, HO sama dengan mu1 sama dengan mu2 sama dengan mu3, tidak ada perbedaan yang nyata antara rata-rata hitung dari kategori kelompok umur. Untuk HI berikutnya, yaitu mu1 tidak sama dengan mu2, tidak sama dengan mu3. Ada perbedaan yang nyata antara rata-rata hitung dari kategori kelompok umur. Nah, untuk yang selanjutnya ada taraf nyata, yaitu A sama dengan 0,01. Untuk yang selanjutnya C, yaitu derajat bebas, yaitu V1 dalam kurung baris sama dengan 3 dikurang 1 sama dengan 2. V2 sama dengan dalam kurung 4 dikurang 1 dalam kurung 3 dikurang 1, yaitu sama dengan 3 kali 2 sama dengan 6.
Yaitu selanjutnya ada V1 dalam kurung kolom sama dengan 4 dikurang 1 sama dengan 3. Baik, langkah yang pertamanya itu kita menjumlahkan total baris dan total kolomnya terlebih dahulu. Yang pertama, di usia kurang dari 20, 3 tambah 5 tambah 3 totalnya adalah 14. Di usia 20 sampai 40, 3 tambah 6 tambah 4 tambah 2 totalnya adalah 15. Dan di lebih dari 40, 8 tambah 5 tambah 3 tambah 4 sama dengan 20. Dan hasil dari total keseluruhannya adalah 49. Selanjutnya yaitu daerah kritis. Tabel kolom pada alfa 0,01, dB sama dengan 3, dan DK2 sama dengan 6 adalah 9,78. Tabel baris pada alfa sama dengan 0,01, DB1 sama dengan 2, dan DK2 sama dengan 6 adalah 10,92. Angka tersebut kita lihat dari tabel distribusi F. Selanjutnya kita menghitung nilai hitung. Yang pertama, jumlah kuadrat total atau JKT sama dengan 3 pangkat 2 ditambah 3 pangkat 2 ditambah 8 pangkat 2 ditambah 5 pangkat 2 tambah 6 pangkat 2 tambah 5 pangkat 2 tambah 3 pangkat 2 ditambah 4 pangkat 2 tambah 3 pangkat 2 tambah 3 pangkat 2 tambah 2 pangkat 2 dan tambah 4 pangkat 2 sama dikurang 49 pangkat 2 dibagi 12 sama dengan 231 dikurang 200,08 hasilnya 30,92. Angka ini dari tabel penurunan badan tersebut. Nah, lalu selanjutnya jumlah kuadrat baris atau JKB sama dengan 14 pangkat 2 ditambah 15 pangkat 2 ditambah 20 pangkat 2 dibagi 4 dikurang 49 pangkat 2 dibagi 12 sama dengan 821 dibagi 4 dikurang 2,401 dibagi 12 sama dengan 205,3 dikurang 200,08 sama dengan 5,22. Untuk JKB ini dari nilai total baris diangkatkan 2. Lalu selanjutnya jumlah kuadrat kolom atau JKK. JKK sama dengan 14 pangkat 2 ditambah 16 pangkat 2 ditambah 10 pangkat 2 ditambah 9 pangkat 2 dibagi 3 dikurang 49 pangkat 2 dibagi 12 sama dengan 633 dibagi 3 dikurang 2,401 dibagi 12 sama dengan 211 dikurang 200,08 sama dengan 10,92. Untuk JKK ini dari total kolom dipangkatkan 2. Lalu selanjutnya jumlah kuadrat galat atau JKG. Rumusnya JKT dikurang JKB dikurang JKK sama dengan 30,92 dikurang 5,22 dikurang 10,92 hasilnya 14,78. Berikut adalah tabel nilai hitung. Nilai tengah baris JK atau JKB sama dengan 5,22, derajat bebasnya B dikurang 1 sama dengan 3 dikurang 1 hasilnya 2. Lalu di kuadrat tengah 5,22 dibagi 2 sama dengan 2,61. Lalu F hitungnya 2,61 dibagi 2,463 sama dengan 1,60. 060. Nilai tengah kolom atau JKK sama dengan 10,92. Derajat bebasnya K dikurang 1 sama dengan 4 dikurang 1 sama dengan 3. Lalu di kuadrat tengah 10,92 dibagi 3 hasilnya 5,46. Lalu di F hitungnya 5,46 dibagi 2,463 sama dengan 2,217. Lalu galat atau JKG sama dengan 14,78. B dikurang 1 sama dengan K dikurang 1, lalu 2 dikali 3 sama dengan 6. Hasilnya 14,78 dibagi 6 sama dengan 2,463. Lalu totalnya JKT sama dengan 30,92, BK dikurang 1, 12 dikurang 1 sama dengan 11. Lalu berikut adalah tabel keputusannya. Kita lihat H0 yaitu 1,60 itu dari F hitungnya. Lalu HA-nya 9,78 ini dari tabel distribusi F. Lalu H0 2,217 sama dengan HA 10,92. Kesimpulannya baik untuk kolom dan baris terima H0 karena F hitung ada di daerah penerimaan F hitung kurang dari F tabel sehingga dapat disimpulkan setiap metode kelompok umur memberikan rata-rata penurunan berat badan yang sama. Terima kasih. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.